Sekitar 1 tahun yang lalu, Samsung mengeluarkan HP flagshipnya yang dinamai Samsung Galaxy S10 series. Samsung Galaxy S10 series terdiri dari 3 variasi, yaitu Samsung Galaxy S10 Plus, Samsung Galaxy S10, dan Samsung Galaxy S10e. Oke, untuk unit yang saya review ini adalah Samsung Galaxy S10 Plus dengan varian RAM 8GB dan internal storage 128GB. Oke, nggak usah menunggu terlalu lama lagi, mari kita simak video reviewnya setelah yang satu ini. Samsung Galaxy S10 Plus ini di tahun 2020 umurnya sudah 1 tahun lebih. Meskipun demikian, HP ini masih menjadi salah satu HP yang mempunyai fitur berlimpah, nggak kalah dengan flagship keluaran 2020. Meskipun ada beberapa fitur yang belum ada di Samsung Galaxy S10 Plus ini, seperti layar masih 60Hz belum 120Hz, namun bukan menjadi suatu kekurangan yang fatal, karena sebagian orang tidak terlalu membutuhkan layar 120Hz tersebut. Menurut saya HP ini masih patut menjadi opsi untuk dimiliki di tahun 2020 mengingat fitur dan performanya masih terbilang up to date. Ya, berikut ini adalah spesifikasi dari Samsung Galaxy S10 Plus. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Dari segi desain, Galaxy S10 Plus terkesan premium dengan bodi belakang berlapis kaca dan bentuk kamera bump-nya yang dibuat horizontal membuat HP ini tidak terkesan mainstream. Warna backdoor yang mirip warna keramik menambah kesan mewah dan bersih. Di sisi depan, Samsung Galaxy S10 Plus memiliki bentang layar 6,4 inch Dynamic AMOLED yang terlihat padat memenuhi bagian depan HP ini. Saya nggak akan terlalu membahas secara lebih dalam seberapa bagus sih kualitas Dynamic AMOLED dari si Galaxy S10 Plus ini, karena menurut saya ini adalah salah satu panel yang terbaik menurut pengalaman saya. Desain kamera depan S10 Plus ini sedikit unik. Samsung menyebutnya Infinity O Display. 2 biji kamera depannya terbalut di dalamnya. Sedikit aneh tapi nggak jelek. Malah terlihat beda dari yang lain dan terasa nggak ngebosenin. Oke, di bagian atas layar selain terdapat kamera depan, juga terdapat earpiece yang bentuknya minimalis. Letaknya ada di sela bezel si S10 Plus ini. Di samping kiri terdapat tombol volume up, down, dan tombol Bixby, yang menurut saya useless banget. Jarang banget saya memakai tombol Bixby ini. Dan di samping kanan hanya terdapat tombol power aja. Untuk bagian atas terdapat lens antena, mikrofon, dan slot SIM card hybrid. Sedangkan di bagian bawah terdapat grill speaker, jack audio 3,5 mm, dan port USB Type-C. Salah satu kelebihan dari HP ini yaitu masih ada jack audio 3,5 mm-nya. Galaxy S10 Plus ini memiliki frame yang terbuat dari stainless steel yang menambah feel premiumnya. Walaupun terkadang HP ini sering terasa licin di tangan, namun masih bisa diatasi dengan menggunakan case tambahan. Di HP ini kalian nggak akan menemukan fingerprint sensor di bodi belakang maupun di bagian samping bodi, melainkan fingerprint HP ini ada di bagian layarnya. Teknologi baru Samsung ini dinamai dengan ultrasonic fingerprint. Untuk kecepatannya masih bisa dibilang cukup kenceng dan gak ada keluhan selama menggunakan fingerprint ini. Speaker stereo dengan dukungan Dolby Atmos menjadikan suara yang dihasilkan si Galaxy S10 Plus ini sangat baik. Lanjut ke pembahasan performa. Untuk versi Indonesia, sayangnya Samsung S10 Plus ini hanya dibekali dengan prosesor Exynos 9820 octa-core dengan fabrikasi 8 nanometer, dan untuk yang versi US atau versi globalnya menggunakan Snapdragon 855 dengan fabrikasi 7 nanometer. So far untuk performanya saya nggak ada keluhan sama sekali selama pemakaian. Untuk menjalankan aplikasi standar seperti WA, IG, YouTube sangat lancar dan nggak ada for close yang mengganggu. Seperti di awal saya sebutkan tadi, RAM dari HP ini adalah 8GB yang menurut saya cukup banget untuk digunakan multitasking. Nggak ada keluhan sama sekali.
Oke, sekarang saatnya kita tes untuk bermain game. Untuk menjalankan game Call of Duty, GPU Mali G76 NP12-nya mampu bekerja dengan baik dengan mendapatkan settingan rata kanan dan gak ada frame drop sama sekali selama pemakaian. Sedangkan untuk bermain game PUBG hanya bisa mentok di settingan SDR Extreme dan gameplaynya menurut saya cukup bagus. Intinya di sektor performa nggak ada yang perlu dikomplain. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan selanjutnya. Salah satu fitur yang saya sukai dari Samsung Galaxy S10 Plus ini adalah di sektor kameranya. Untuk rear kameranya, si Galaxy S10 Plus ini mempunyai konfigurasi triple kamera dengan 12 megapiksel sebagai kamera utama, 12 megapiksel lagi sebagai telefotonya, dan 16 megapiksel sebagai ultrawide kameranya. Sedangkan kamera depan Samsung Galaxy S10 Plus ini memiliki konfigurasi dual kamera dengan 10 megapiksel dan 8 megapiksel. Untuk menu kameranya sangat lengkap, mulai dari mode Pro, panorama, makanan, mode malam, focus live, video Pro, super slow-mo, dan hyperlapse. Saya nggak akan ngetes satu persatu, hanya beberapa fitur penting saja yang akan saya coba di Samsung Galaxy S10 Plus ini. Oke, kita bahas kameranya mulai dari kamera utamanya dulu. Dynamic range-nya cukup bagus, gambarnya cukup terang ya, jadi warnanya itu nggak jomplang, misalkan kayak yang di flagship sebelumnya gambar daunnya misalnya agak sedikit pucat, terus gambar awannya terlihat jelas. Nah itu karena dynamic range-nya kurang bagus. Untuk Galaxy S10 Plus ini masih terlihat sangat jelas. Lanjut ke kamera ultrawide-nya. Untuk ketajaman warna dibandingkan kamera utamanya tidak ada perbedaan yang mencolok. Warna yang dihasilkan cukup seimbang. Kemudian untuk kamera telefotonya juga masih terbilang bagus. Detailnya dapat, namun sayang sekali untuk warnanya saya rasa ini kurang begitu tajam. Jadi agak sedikit pucat. Lanjut ke pembahasan baterai. Saya agak heran kenapa beberapa HP flagship kapasitas baterainya bisa dibilang nggak gede. Contohnya ya si Galaxy S10 Plus ini, atau iPhone 11 Pro Max, atau OnePlus 7 Pro yang kapasitas baterainya nggak lebih dari 5000 mAh. Padahal di HP mid-range kapasitas baterainya justru ada yang lebih besar dari flagship ini. Contohnya si Galaxy M Series. Namun jangan berkecil hati dulu, baterai 4000 mAh-nya si Samsung Galaxy S10 Plus ini mampu bertahan hingga seharian dengan penggunaan normal dan bermain game yang nggak terlalu lama. Beralih ke pembahasan plus dan minus. Samsung Galaxy S10 Plus ini membawa sejumlah fitur baru, diantaranya adalah wireless power share, di mana HP ini bisa dijadikan sebuah power bank. Misalkan kita mau ngecas smartwatch kita, atau kita bisa mengecas HP lain yang sudah support wireless charging. Namun di Galaxy S10 Plus ini ada juga fitur yang dihilangkan seperti iris scanner. Di Galaxy S9 atau di Galaxy Note FE saya sering menggunakan fitur ini untuk menggantikan fungsi dari fingerprint. Namun di Samsung Galaxy S10 Plus ini saya jadi heran kenapa malah dihilangkan fiturnya. Sebenarnya simple, mungkin karena bezelnya yang tipis sehingga tidak memungkinkan untuk menaruh sensor iris scanner di Samsung Galaxy S10 series. Namun itu bukan hal yang fatal menurut saya. Masih bisa menggunakan fingerprint in display atau face detection. Oke, itu tadi review dari Samsung Galaxy S10 Plus. Kesimpulannya, HP ini masih powerful banget untuk dijadikan daily driver di tahun 2020. Fiturnya berlimpah, nggak kalah dengan HP keluaran 2020. Untuk harga secondnya sekarang sudah di kisaran 7 jutaan saat video ini dibuat. Intinya selama pemakaian nggak ada kendala yang berarti. Lebih banyak kelebihannya dibanding kekurangannya.
Oke, mungkin cukup sekian video review dari Samsung Galaxy S10 Plus ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Oke, saya Aditya Pratama. See you on the next video.